Permintaan terakhir istri. Episode 54. Olahraga malam. Sayang, puasanya jangan lama-lama ya. Ucap Gideon tiba-tiba, padahal ia sedang memejamkan matanya. 40 hari mas, kalau tidak salah. Jawab Diara. Apa? Gideon terkejut, ia membuka matanya. 40 hari akankah aku kuat? Kenapa mas? Bukankah dulu waktu sama Nyonya Anita, mas juga harus puasa 40 hari setelah Nyonya Anita melahirkan Irene? Diara memiringkan posisinya, ia menjadikan tangannya menjadi bantal dan kini matanya melihat Gideon yang ada di hadapannya. Suamiku begitu tampan. Batin Diara dalam hatinya. Iya, tapi Anita tidak pernah memberitahukan aku akan hal ini. Lagian waktu dia melahirkan Irene, dia dulu sudah sakit-sakitan jadi aku dan dia jarang melakukan hubungan suami istri setelah Irene lahir. Jelas Gideon, ia membuka matanya lalu ia juga memiringkan posisinya, kini mata mereka saling menatap satu sama lain. Diara ingat sekali pertama kali ia masuk ke dalam rumah Gideon, ia bertemu Anita waktu itu wajahnya begitu pucat karena penyakit yang Anita derita. Bahkan penyakit Anita dulu sering sekali kambuh, jadi mungkin untuk melayani Gideon di atas ranjang Anita kadang tidak punya tenaga yang kuat. Akhirnya Gideon juga berusaha mengerti keadaan istrinya. Dan bersyukurnya Gideon, pernikahannya dengan Anita dikaruniai satu orang anak biarpun itu harus menunggu selama bertahun-tahun lamanya. Ia sudah mulai malam ini mas puasa 40 hari. Nanti kalau sudah selesai baru mas ngajak ehem-ehem. Diara membelai pipi suaminya dengan lembut. Gideon tersenyum bahagia, siapa yang tidak bahagia? Punya istri yang begitu sabar, cantik seperti Diara. Diara adalah wanita yang sabar dalam menghadapi sifat dan sikap Gideon selama ini. Oek, oek. Anggap saja suara tangisan bayi. Mas, Fiana menangis. Diara hendak bangun dari tidurnya, tapi Gideon menahannya. Tetaplah berbaring, Fiana biar mas yang urus. Cegah Gideon, ia beranjak dari tempat tidurnya untuk menenangkan Fiana. Gideon mengecek pampers Fiana, tapi masih bersih. Ia mengendong Fiana lalu menaruh Fiana di atas kasur. Sayang, sepertinya Fiana haus. Ucap Gideon dengan nada lembut. Biar, aku susui Fiana dulu mas. Jawab Diara, ia membuka kancing bajunya, lalu ia langsung menyusui Fiana dan Fiana terdiam dari tangisannya. Fiana nyusu sambil tidur, Gideon berbaring di sampingnya Fiana. Ia mengusap-usap pipi Fiana dengan lembut. Mau, dipindahin ke box bayi lagi tidak? Tanya Gideon sambil memainkan pipi mulus Fiana. Tidak usah mas, malam ini Fiana biar tidur di tengah-tengah kita saja. Jawab Diara sambil tersenyum. Mas, Irene rewel tidak? Kasian nanti mama dan papa. Tanya Diara, ia kepikiran dengan Irene. Tidak sayang, Irene paling sudah tidur. Jawab Gideon, padahal ia tidak tahu Irene sudah tidur atau belum. Dalam hati Gideon, dulu gunung kembar kamu milikku. Sekarang sudah menjadi milik Fiana, rasanya papa pingin jadi kamu nak biar bisa nyusu malam-malam seperti ini. Mas, kok diam saja? Tanya Diara, menyandarkan Gideon dari khayalannya. Tidak sayang, oh iya mas mau tanya boleh tidak? Tanya Gideon, ia agak ragu tapi ia juga harus bertanya pada istrinya. Boleh mas, tanya saja. Kamu sekarang sudah punya Fiana dan dia adalah anak kandung kamu sendiri. Apa nanti kamu tidak akan menyayangi Irene lagi? Apa kamu akan membeda-bedakan Fiana dan Irene? Tanya Gideon dengan hati-hati. Gideon berpikir, kalau ibu tiri itu kejam. Ia khawatir kalau Diara akan bersikap kejam pada Irene karena Diara sudah punya anak sendiri.
Sungguh Diara marah mendengar pertanyaan dari suaminya. Menurut Diara pertanyaan macam apa yang Mas Gideon tanyakan? Padahal aku sendiri tidak pernah berpikir seperti itu, karena bagiku Irene adalah anakku dan Viana juga anakku. Maka aku akan menyayangi dan memperlakukan mereka seadil mungkin. Diara melepaskan asinya dari mulut Viana, karena Viana sudah tidur pulas. Ia menatap Gideon dengan sorot mata penuh ketegasan. Mas, aku yang sudah merawat Irene selama ini, aku sangat menyayangi Irene dan Irene adalah anakku Mas, Viana juga anakku Mas, maka aku akan memperlakukan mereka seadil mungkin. Jawab Diara dengan tegas. Gideon merasa sangat lega, tiba-tiba ia merasa khawatir dengan nasib Irene yang hanya berstatus anak tiri Diara. Jangan jadi ibu tiri yang kejam ya istriku, aku ingin kamu menyayangi Irene dengan tulus. Pinta Gideon, matanya sudah berkaca-kaca. Mas, tidak semua ibu tiri itu kejam Mas. Jadi Mas jangan khawatir, aku akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Diara berusaha meyakinkan suaminya, ia menatap suaminya dengan tatapan yang begitu tulus. Iya sayang, Mas juga akan menyayangi kedua anak Mas seadil mungkin. Jawab Gideon, matanya menatap Diara dengan penuh cinta. Malam semakin larut, Diara memejamkan matanya dan tertidur begitu nyenyak. Gideon masih terjaga, ia menatap anak dan istrinya penuh dengan cinta. Dua anak, aku rasa dia anak masih kurang. Aku belum punya jagoan tampan. Apa setelah puasaku berlalu, aku meminta Diara untuk hamil lagi saja? Gideon bertanya pada dirinya sendiri. Tapi, Diara mau tidak ya? Kalau punya anak lagi? Gideon terus bertanya pada dirinya lagi. Nanti, aku coba bicarakan pada Diara. Aku harap Diara mau punya anak lagi. Gideon senyum-senyum sendiri. Dasar Gideon, Viana saja masih merah dan sekarang ia sudah memikirkan untuk punya anak lagi. Akankah Diara mau untuk punya anak lagi? Entahlah, hanya Diara yang tahu. Jam menunjukkan pukul 3 pagi, Diara sudah bangun karena dari tadi anaknya terus menangis, ia sedang menyusui sambil duduk. Seperti inilah perjuangan seorang ibu, biarpun matanya berat dan terasa mengantuk, tapi yang namanya ibu selalu menahan semuanya demi anaknya. Dengan sabar Diara menyusui Viana sedangkan suaminya tidur begitu pulas. Diara ingin membangunkan suaminya tapi ia tidak tega, apalagi besok suaminya harus berangkat kerja. Nak, kelak kalau kamu sudah besar nanti, kamu tidak boleh berani pada orang tua ya. Karena yang namanya orang tua itu pasti rela berkorban apa saja demi anaknya, mereka tidak pernah mengeluh merawat dan membesarkan anak-anak mereka. Seorang ibu adalah wanita yang hebat, mereka bisa menjadi apa saja dalam keadaan apa saja. Batin Diara dalam hatinya. Setelah beberapa lama menyusui Viana dan Viana juga sudah berhenti menangis, Diara kembali membaringkan Viana di kasur. Tidur ya nak? Jangan rewel, sekarang masih jam 3 pagi. Ucap Diara, ia mencium kening Viana dengan hangat. Diara membaringkan tubuhnya di samping Viana, ia kembali memejamkan matanya dan kembali tertidur. Di rumah Reno dan Sarah. Sarah akhir-akhir ini sudah susah tidur, mungkin karena kehamilannya yang sudah mulai besar dan sudah mendekati tanggal lahiran. Sarah dari tadi tidur miring tapi ia merasa tidak nyaman, ia mengubah posisinya menjadi tidur terlentang tapi tetap tidak nyaman. Mas Reno, aku tidak bisa tidur. Sarah membangunkan suaminya yang sedang tidur. Reno membuka matanya, ia melihat wajah cantik istrinya yang tampak sayup karena beberapa hari ini kurang tidur. Sayang, masih malam, kamu harus tidur. Mas juga masih ngantuk. Mas elus-elus ya perutnya. Reno menaruh tangannya di perut Sarah, lalu ia mulai mengelus perut Sarah dengan lembut.
Sarah merubah posisinya menjadi miring lagi, dan Reno memeluk Sarah dari belakang sambil mengelus-elus perutnya. Entahlah, mungkin anaknya yang ingin sentuh oleh sentuhan tangan papanya. Tanpa menunggu beberapa lama Sarah sudah terlelap tidur. Reno juga kembali tidur sambil memeluk istrinya dari belakang. Desi dan Seno. Desi dan Seno malam ini mereka sedang memadu kasih di atas ranjang tempat tidur. Awalnya Seno menolak tapi Desi begitu nakal ia terus menggodanya, sampai adik kecilnya itu merasa terusik. Sayang, kamu itu ya sekarang nakal banget. Padahal dulu kita debat mulu. Seno meraih tangan Desi, lalu menarik ke dalam dekapannya. Di atas dada bidang suaminya, Desi memainkan jari-jarinya dengan begitu nakal. Mas, apa kamu mencintaiku? Tanya Desi, nadanya begitu manja. Tentu Mas mencintaimu, kalau Mas tidak mencintaimu mana mungkin aku menikahimu. Jawab Seno, ia memiringkan posisinya dan membenarkan posisinya Desi. Desi terus membaweli sang suami, membuat Seno merasa gemas. Sayang, kamu bawel sekali. Omel Seno, ia mengecup Desi, pelan-pelan Seno memperdalam kecupannya. Desi juga tidak menolaknya, ia malah mengimbangi hal itu dari suaminya. Acara demi acara semakin ehem-ehem, membuat keduanya sama-sama mengerang dan menciptakan suara merdu. Jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi, tapi Desi dan Seno terus memadukan mereka hingga keduanya sama-sama mencapai titik kenyamanan. Setelah selesai dengan kegiatannya, mereka sama-sama kembali tidur. Entah mereka akan bangun jam berapa nanti. Di rumah Gideon. Pagi menunjukkan pukul 6:30, Diara sudah bangun, ia sedang berada di dapur untuk menyiapkan sarapan untuk suaminya. Diara, biar mama saja nak yang membuat sarapan. Rita sedang berjalan menuju ke dapur, ia melihat Diara sedang sibuk di dapur. Mama, tidak usah ma. Ini sudah mau selesai ma. Tolak Diara dengan sopan, ia sudah menyelesaikan semua masakannya dan tinggal membawanya ke meja makan. Rita membantu menantunya, menyiapkan makanan yang sudah jadi ke atas meja makan. Viana, rewel tidak nak? Tanya Rita. Tidak ma, tadi sudah Diara mandikan dan Viana sedang sama papanya ma. Jawab Diara, ia sedang mengelap piring untuk sarapan bersama. Di rumah kedua mertuanya sebenarnya ada Art, tapi Diara kadang lebih suka melakukan apa-apa sendiri. Apalagi kalau memasak buat suaminya, Diara paling senang masak sendiri, ia sengaja agar suaminya betah di rumah dan tidak jajan di luar. Setelah beberapa lama, akhirnya semuanya sudah siap. Papa keluar dari kamarnya sambil menggendong Irene, Gideon juga keluar dari kamarnya sambil menggendong Viana. Mas, Pa, sarapan dulu. Diara mengambil Viana dari gendongan suaminya. Gideon sudah duduk, ia mengambil nasi dan lauk sendiri karena ia istrinya sedang sibuk memangku Viana. Makan yang banyak mas. Suruh Diara dengan nada lembut. Irene, tunggu papa selesai makan ya. Nanti mama baru suapin kamu nak. Ucap Diara, ia melihat Irene begitu anteng di pangkuan sang kakek. Papa, sarapan dulu. Irene sama nenek ya. Rita mengambil Irene dari pangkuan sang suami. Papa mencicipi sarapannya dengan begitu nikmat, Gideon juga menikmati sarapannya dengan begitu nikmat. Sayang, kamu makan ya. Aku suapin. Gideon mengambil nasi dengan sendok, lalu ia mengarahkan sendok yang ia pegang ke mulut Diara. Diara membuka mulutnya, ia menerima suapan demi suapan dari tangan suaminya. Setelah beberapa suap Diara meminta udahan. Kini mereka semua sudah selesai sarapan bersama, meja makan dirapikan oleh Art sedangkan Diara kembali memberikan Viana pada suaminya, lalu ia mengambil Irene dari gendongan mama mertuanya. Ia menyuapi Irene dengan sabar. Mereka berkumpul di ruang keluarga, sambil mengobrol dan bercanda.
Gideon juga libur jadi bisa menemani anak-anak dan istrinya di rumah. Bersambung.